Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1A Pendidikan Matematika. Mata kuliah Aljabar Linear akan mempresentasikan materi mengenai ruang vektor. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Ida Ayu Indira Kusuma Dewi dengan NIM akhir 080. Selanjutnya ada Leni Arista Putri dengan NIM akhir 086, kemudian Igusti Putu Ayudya Hartaningsih dengan NIM akhir 001, dan saya sendiri Habib Rizik dengan NIM akhir 003. Topik pembahasan kami kali ini yaitu ruang vektor, ruang bagian, dan yang terakhir yaitu kombinasi linear. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan rekan saya untuk memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang vektor, di mana ruang vektor merupakan himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian skalar. Baik, kita akan lihat mengenai definisi 4.1.1, di mana kita misalkan V adalah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar, di mana penjumlahan itu adalah suatu aturan yang mengaitkan dua elemen, yaitu vektor U dan juga vektor V dari V dengan elemen ketiga, yaitu jumlah dari vektor U dan vektor V, yang dimana kita notasikan menjadi vektor U ditambah dengan vektor V. Lalu perkalian skalar adalah aturan yang mengaitkan suatu skalar C dan suatu elemen vektor U dan vektor U dari V dengan elemen yang lain dari V, yaitu kelipatan skalar dari vektor U dinotasikan menjadi C dikali vektor U. Baik, himpunan V itu merupakan ruang vektor jika dapat memenuhi sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar, di mana di sini saya akan menggunakan contoh untuk membuktikan sifat-sifat tersebut, di mana saya akan menggunakan contoh bahwa V merupakan himpunan semua matriks yang dimana berordo 2x2 berbentuk A0, 0B, bahwa di sini kita akan menunjukkan V itu merupakan ruang vektor. Yang pertama, kita menggunakan sifat A1, yang dimana jelaskan bahwa vektor U ditambah dengan vektor V terletak di V untuk semua vektor U dan vektor V itu elemen dari V, dimana kita bisa ambil vektor U dan vektor V itu merupakan elemen dari V. Kita misalkan terlebih dahulu vektor U-nya itu adalah A1, 0, 0, B1, dan juga vektor V-nya itu A2, 0, 0, B2. Lalu kita masukkan ke sifat tadi menjadi vektor U ditambah vektor V, yaitu A1, 0, 0, B1 ditambah dengan A2, 0, 0, B2 menjadi A1 ditambah A2, 0, 0, B1 tambah B2. Jadi bentuk matriks dan elemen itu tidak berubah. Maka vektor U ditambah dengan vektor V merupakan elemen dari V. Lalu sifat yang kedua yaitu vektor U ditambah dengan vektor V itu sama artinya dengan vektor V ditambah dengan vektor U, di mana untuk semua vektor U dan vektor V itu merupakan elemen dari V. Lalu kita akan menyelesaikan persamaan tersebut atau sifat tersebut menjadi vektor U ditambah dengan vektor V, yaitu A1, 0, 0, B1 ditambah dengan A2, 0, 0, B2 menjadi A1 ditambah A2, 0, 0, B1 ditambah B2. Itu sama penyelesaiannya dengan sifat yang pertama tadi. Lalu kita akan ubah posisinya A1 dan A2 dan B2 dengan B1 itu menjadi A2 ditambah A1, 0, 0, B2 ditambah B1 menjadi A2, 0, 0, B2 ditambah A1, 0, 0, B1, sehingga terbukti bahwa vektor U ditambah vektor V itu sama hasilnya dengan vektor V ditambah vektor U. Sifat yang ketiga yaitu dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah W sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W, di mana untuk semua vektor U, vektor V merupakan elemen dari V. Lalu di sini kita misalkan vektor W-nya itu A3, 0, 0, B3.
Lalu kita selesaikan pada ruas kanannya, di mana U ditambah vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W, yaitu A1 00B1 ditambah dalam kurung A2 00B2 ditambah A3 00B3. Lalu kita pindahkan dalam kurungnya itu ke vektor U dan vektor V-nya, menjadi dalam kurung A1 00B1 ditambah A2 00B2 ditambah A3 00B3. Jika kita selesaikan dengan memasukkan angka, maka hasilnya itu akan sama, sehingga terbukti pada sifat ketiga bahwa dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah W itu sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor V tambah vektor W. Lalu sifat yang keempat, terdapat dengan tunggal elemen vektor 0 merupakan elemen dari V, sedemikian sehingga untuk semua vektor U merupakan elemen V, di mana vektor U ditambah vektor 0 menghasilkan vektor 0, atau sama juga artinya dengan vektor 0 ditambah dengan vektor U menghasilkan vektor 0. Objek 0 dalam V itu adalah matriks dengan elemen 0. Lalu kita kerjakan terlebih dahulu vektor 0 ditambah dengan vektor U menghasilkan A1 00B1. Lalu kita selesaikan vektor U ditambah dengan vektor 0, yaitu A1 00B1 ditambah 0000 menghasilkan A1 00B1, sehingga hasilnya sama dengan vektor 0 ditambah dengan vektor U. Lalu sifat A5, untuk setiap vektor U elemen dari V terdapat dengan tunggal vektor negatif U elemen dari V disebut negatif atau lawan dari vektor U. Sedemikian sehingga vektor U ditambah vektor negatif U sama artinya dengan vektor negatif U ditambah vektor U menghasilkan vektor 0. Lalu di sini kita misalkan vektor U-nya A1 00B1. Lalu untuk vektor negatif U-nya tinggal dikalikan dengan min 1. Lalu kita kerjakan terlebih dahulu vektor U ditambah vektor negatif U menghasilkan 0000. Lalu kita selesaikan juga vektor negatif U ditambah dengan vektor U menghasilkan 0000, sehingga terbukti sifat dari A5. Untuk perkalian skalarnya juga terdapat beberapa sifat-sifat. Untuk sifat yang pertama yaitu A vektor U terletak di V untuk semua vektor U elemen dari V dan semua A elemen dari bilangan real. Untuk sifat yang kedua yaitu A dikali dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan A dikali vektor U ditambah dengan A dikali vektor V. Untuk semua vektor U dan vektor V itu elemen dari V dan semua A adalah bilangan real. Dimana untuk pembuktiannya saya ubah A-nya itu menjadi K dengan menggunakan sifat di atas, dimana K dikali U ditambah V menghasilkan K dikali dalam kurung A1 00B1 ditambah A2 00B2, lalu menghasilkan K A1 ditambah A2 00B1 ditambah A2. Lalu kita kalikan pelangi dengan K-nya menjadi KA1 ditambah KA2 KB1 ditambah KB2. Lalu kita keluarkan K-nya menjadi K dikali A1 00B1 ditambah K dikali A2 00B2, sehingga menghasilkan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V, sehingga terbukti sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga yaitu dalam kurung A ditambah B dikali vektor U menghasilkan A dikali vektor U ditambah B dikali vektor U. Untuk semua vektor U elemen dari V dan semua A dan B merupakan elemen dari bilangan real. Untuk contohnya saya juga ubah A-nya dan B-nya itu menjadi K dan L, sehingga menjadi dalam kurung K ditambah L dikali A1 00B1, sehingga menjadi dalam kurung K ditambah L A1 00 dalam kurung K ditambah L B1, sehingga itu dikalikan pelangi menjadi
KA1 ditambah LA1, 0 KB1 ditambah LB1. Lalu kita keluarkan K-nya menjadi K dikali A1 00B1 ditambah LA1 00B1, sehingga menghasilkan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U, sehingga itu terbukti untuk sifat yang ketiga. Lalu sifat yang keempat yaitu A dikali dalam kurung B dikali vektor U sama dengan dalam kurung A dikali B dikali vektor U. Untuk semua vektor U merupakan elemen dari V dan semua AB elemen dari bilangan real. Lalu A dan B-nya juga saya ubah menjadi K dan L, sehingga menjadi K dalam kurung L dikali vektor U menjadi K dalam kurung L dikali A1 00B1 menghasilkan K dalam kurung LA1 00LB1. Lalu dikalikan silang untuk K-nya menghasilkan KLA1 00KLB1. Lalu KL-nya dikeluarkan sehingga menjadi KL dikali A1 00B1, sehingga terbukti untuk sifat yang keempat. Lalu untuk sifat yang kelima yaitu 1 dikali vektor 0 menghasilkan vektor U. Untuk semua vektor U merupakan elemen dari V, yang dimana 1 itu merupakan matriks identitas, sehingga menjadi 1 dikali vektor U menjadi 1001 dikali A1 00B1 menghasilkan A1 00B1, sehingga terbukti untuk sifat yang kelima. Skalar dalam ruang vektor dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks, di mana ruang vektor dengan skalar kompleks disebut dengan ruang vektor kompleks, sedangkan ruang vektor dengan skalar bilangan real disebut dengan ruang vektorial. Elemen-elemen dari ruang vektor itu disebut dengan vektor. Lalu terdapat dua catatan penting. Yang pertama, perhatikan bahwa suatu ruang vektor itu merupakan himpunan tak kosong sebab memuat vektor 0 berdasarkan sifat pada operasi penjumlahan keempat. Lalu yang kedua, dalam definisi ruang vektor itu tidak menyatakan secara khusus vektor maupun operasinya, di mana operasi yang dapat diterima adalah sembarang operasi yang memenuhi aksioma. Contoh 4.1.1. Berikut ini merupakan beberapa contoh pada ruang vektor. Periksalah bahwa himpunan yang diberikan ini memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada definisi 4.1.1. Yang pertama, R pangkat N adalah suatu ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar baku. Yang kedua, himpunan semua matriks itu berukuran M dikali N dengan unsur-unsur real M, N, N adalah ruang vektor dengan penjumlahan matriks dan perkalian skalar baku. Yang ketiga, himpunan semua polinomial derajat N dengan koefisien real Bn dengan penjumlahan dan perkalian skalar baku merupakan ruang vektor. Yang keempat, himpunan semua fungsi bernilai real yang didefinisikan pada R merupakan ruang vektor. Operasi penjumlahan dua fungsi f dan g didefinisikan oleh dalam kurung f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx untuk semua x elemen dari R, dan operasi perkalian skalar cf didefinisikan oleh dalam kurung cf x sama dengan cfx untuk semua x elemen dari real. Contoh 4.1.2. Himpunan semua pasangan bilangan real x, y dengan operasi x1, y1 ditambah x2, y2 sama dengan x1 ditambah x2 ditambah 1, y1 ditambah y2 ditambah 1, dan k dalam kurung x1, y1 sama dengan k x1, ky1 bukan merupakan ruang vektor sebab aksioma pada operasi perkalian skalar dan sifat ketiga itu tidak terpenuhi jika vektor dari U itu adalah x1, y1 dan vektor f yaitu x2, y2 serta k suatu skalar, maka k dalam kurung
vektor U ditambah vektor V sama dengan K dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah 1, Y1 ditambah Y2 ditambah 1 sama dengan dalam kurung K X1 ditambah K X2 ditambah K, K Y1 ditambah K Y2 ditambah K. Sedangkan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V sama dengan dalam kurung K dikali X1, K Y1 ditambah dalam kurung K X2, Y2 sama dengan dalam kurung K X1 ditambah K X2 ditambah 1, K Y1 ditambah K Y2 ditambah 1. Sehingga K dalam kurung vektor U ditambah vektor V itu tidak sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Jadi, sifat kedua pada perkalian skalar itu tidak terpenuhi. Teorema 4.1.1. Misalkan V adalah ruang vektor. Misalkan pula vektor U elemen dari V dan C elemen dari bilangan real. Maka yang pertama, 0 dikali vektor U sama dengan vektor 0. Yang kedua, C dikali vektor 0 menghasilkan vektor 0. Yang ketiga, jika C dikali vektor U sama dengan vektor 0, maka C itu sama dengan 0 atau vektor U sama dengan vektor 0. Yang keempat, negatif C dikali vektor U menghasilkan negatif dalam kurung C dikali vektor U. Lalu saya akan membuktikan untuk bagian yang pertama, yaitu kita gunakan beberapa aksioma ruang vektor untuk membuktikannya, yaitu 0 dikali vektor U ditambah 0 dikali vektor U menghasilkan 0 ditambah 0 dikali vektor U menghasilkan 0 dikali vektor U. Lalu pada ruas kanan dan ruas kirinya itu ditambahkan dengan negatif 0 dikali vektor U, sehingga menghasilkan 0 dikali vektor U ditambah dalam kurung 0 dikali vektor U ditambah negatif 0 dikali vektor U, sehingga menghasilkan vektor 0. Lalu menggunakan sifat yang kelima sehingga menghasilkan 0 dikali vektor U ditambah vektor 0 menghasilkan vektor 0, sehingga terbukti untuk bagian yang pertama. Ruang bagian. Pembahasan yang pertama pada ruang bagian yaitu definisi 4.1.2 yang berbunyi, suatu himpunan bagian W dari ruang vektor V disebut ruang bagian jika W sendiri merupakan ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi maksudnya di sini itu yaitu jika himpunan bagian W dari ruang vektor V itu adalah subruang dari V, jika W sendiri itu merupakan ruang vektor terhadap operasi yang sama yang berlaku pada V. Selanjutnya yaitu teorema 4.1.2 yang menjelaskan bahwa himpunan bagian tak kosong W dari ruang vektor V merupakan ruang bagian jika dan hanya jika memenuhi kedua persyaratan. Yang pertama yaitu jika vektor U dan vektor V di dalam W, maka penjumlahan antara vektor U dan vektor V juga di dalam W. Yang kedua yaitu jika C suatu skalar dan vektor U di dalam W, maka C dikali vektor U juga di dalam W. Jadi buktinya begini, jika W ruang bagian dari V, maka semua aksioma terpenuhi, khususnya A1 dan M1. Dan ini persis sama dengan kondisi 1 dan 2 pada teorema 4.1.2. Sebaliknya, misalkan W himpunan bagian yang memenuhi kondisi 1 dan 2 pada teorema 4.1.2, maka A1 dan M1 terpenuhi juga A2, A3, M2, M3, M4, dan M5. Terpenuhi sebab mereka valid di V. Tinggal menunjukkan terpenuhinya A4 dan A5. Kondisi 2 mengakibatkan bahwa 0 dikali vektor U sama dengan vektor 0 di dalam W. Untuk vektor U di dalam W dengan mengambil C sama dengan 0. Demikian pula negatif 1 dikali vektor U sama dengan negatif vektor U di dalam W. Untuk setiap vektor U di dalam W dengan mengambil C sama dengan min 1. Jadi A4 dan A5 terpenuhi. Berikutnya perhatikan pada slide. Ada dua contoh yang kami berikan. Yang pertama yaitu contoh 4.1.3. Diberi sebuah permasalahan, yakni tunjukkan bahwa himpunan 0 dan V adalah ruang bagian dari V. Himpunan 0 disebut ruang bagian 0 dari V, sedangkan V disebut ruang bagian trivial dari V. Solusi untuk permasalahan tersebut
jelas bahwa V adalah ruang bagian dari dirinya sendiri. Himpunan 0 juga ruang bagian, sebab kondisi 1 dan 2 dari teorema 4.1.2 terpenuhi, yaitu vektor 0 ditambah vektor V sama dengan vektor 0, dan C dikali vektor 0 sama dengan vektor 0, untuk semua C elemen bilangan real. Selanjutnya, ada contoh 4.1.4 dengan permasalahan untuk setiap himpunan bagian dari ruang vektor berdimensi 2 berikut. Tunjukkan bahwa himpunan tersebut bukan ruang bagian A. Himpunan semua titik pada garis X plus Y sama dengan 1. B. Himpunan semua titik pada setengah garis Y sama dengan X, Y lebih besar dari sama dengan 0. C. Himpunan semua titik X dan Y pada kuadran pertama dan ketiga termasuk semua titik pada sumbu X dan Y. Untuk solusi pada permasalahan A, yakni vektor 0, 0,0 tidak di dalam himpunan, sebab 0 ditambah 0 tidak sama dengan 1, atau tidak tertutup terhadap penjumlahan. Solusi pada bagian B, yaitu vektor U sama dengan 1,1 terletak di dalam himpunan, tetapi kelipatan skalar min 2 dikali vektor U sama dengan min 2 1,1 tidak di dalam himpunan, jadi tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Dan yang terakhir yaitu solusi untuk permasalahan pada bagian C, yaitu vektor U sama dengan 1,2 dan vektor V sama dengan min 2, min 1 di dalam himpunan, tetapi jumlah vektor U dan vektor V sama dengan min 1, tidak di dalam himpunan, jadi tidak tertutup terhadap penjumlahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kombinasi linier. Baik, yang pertama yaitu definisi 4.2.1. Vektor W merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vk. Jika vektor W dapat dituliskan dalam bentuk W sama dengan C1 dikali vektor V1 ditambah C2 dikali vektor V2 ditambah C3 dikali vektor V3 hingga CK dikali vektor VK, dengan C1, C2, C3, CK adalah skalar. Kemudian contoh 4.2.1, misalkan vektor U sama dengan 1, 2, min 1, dan vektor V sama dengan 6, 4, 2 adalah vektor di real kuadrat. Tunjukkan bahwa vektor W sama dengan 9, 2, 7 merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Sedangkan vektor W1 sama dengan 4, min 1, 8, bukan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Kemudian solusinya yaitu untuk menunjukkan bahwa vektor W merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, haruslah ada skalar C1 dan C2, sehingga vektor W sama dengan C1 dikali vektor U ditambah C2 dikali vektor W, yakni 9,2,7 sama dengan C1 dikali 1,2, min 1 ditambah C2 dikali 6,4,2 yang memberikan SPL yaitu C1 ditambah 6 dikali C2 sama dengan 9, 2 dikali C1 ditambah 4 dikali C2 sama dengan 2, min C1 ditambah 2 kali C2 sama dengan 7. Dengan solusi C1 sama dengan min 3 dan C2 sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa vektor W sama dengan min 3 dikali vektor U ditambah 2 dikali vektor V. Dapat ditunjukkan bahwa SPL ini tidak konsisten. Jadi tidak ada skalar C1 dan C2 sehingga vektor W sama dengan C1 dikali vektor U ditambah C2 dikali vektor V. Dengan demikian, vektor W1 bukan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Kemudian pada definisi 4.2.2, misalkan V ruang vektor dan vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK merupakan vektor-vektor di V. Kemudian himpunan semua kombinasi linier dari vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK disebut rentangan atau span dari vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK, dan
dinotasikan dengan span himpunan vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK jika V sama dengan span dari himpunan vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK. Maka dikatakan bahwa vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK merentang V dan himpunan vektor V1, vektor V2 hingga vektor VK adalah himpunan yang merentang V. Kemudian contoh 4.2.2, apakah negatif 1 ditambah X kuadrat di dalam span dari P sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 3 dan Q sama dengan negatif X dikurang X kuadrat dikurang X pangkat 3 di P 3. Maka solusinya adalah misalkan A dan B adalah skalar-skalar demikian sehingga negatif 1 ditambah X kuadrat sama dengan A dikali 1 ditambah X ditambah X pangkat 3 ditambah B dikali negatif X dikurang X kuadrat min X pangkat 3. Maka negatif 1 ditambah X kuadrat sama dengan A ditambah A min B dikali X ditambah BX kuadrat ditambah A min B dikali X pangkat 3. Dari sini kita peroleh sistem linier A min B sama dengan 0, negatif B sama dengan 1, A min B sama dengan 0, dan A sama dengan negatif 1 dengan solusi A sama dengan B sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 ditambah X kuadrat dikurang P dikurang Q, jadi negatif 1 ditambah X kuadrat merupakan kombinasi linier dari P dan Q. Dengan demikian, negatif 1 ditambah X kuadrat berada di dalam span himpunan P dan Q. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 4.2.3. Tunjukkan bahwa himpunan 1, 2, negatif 1, himpunan negatif 1, 1, negatif 2, dan himpunan 1, 1, 1 merentang di R3. Solusi: misalkan dalam kurung X, Y, Z elemen di R3, maka harus ditentukan skalar A, B, dan C sehingga A dalam kurung 1, 2, 1 ditambah B dalam kurung negatif 1, 1, negatif 2 ditambah C dalam kurung 1, 1, sama dengan dalam kurung X, Y, Z. Hal itu akan menghasilkan sistem persamaan linier dengan variabel A, B, dan C. Jadi, cukup menunjukkan bahwa sistem persamaan linier ini konsisten. Maka dibentuklah matriks A dengan vektor-vektor yang diberikan sebagai kolom-kolomnya. Lalu, lakukanlah reduksi baris atau operasi baris alimenter, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu kolom 1, 1,0,0, kolom 2, negatif 1,3,0, dan kolom 3, 1, negatif 1,1. Jadi, ini berarti A mempunyai 3 pivot, jadi vektor-vektor yang diberikan merentang di R3. Contoh 4.2.4. Tentukan span dari himpunan A, B di M22, di mana A merupakan matriks 1,0, 0,0 dan B merupakan matriks 1,0, 0, negatif 1. Solusi: setiap kombinasi linier dari A dan B adalah matriks diagonal, sehingga didapatkan A kecil dikali A besar ditambah B kecil dikali B besar sama dengan A dikali matriks 1,0, 0,0 ditambah B dikali matriks 1,0, 0, negatif 1. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu matriks A ditambah B, 0, 0, negatif B. Sebaliknya, setiap matriks diagonal dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari A dan B sebab matriks A, 0, 0, B sama dengan A ditambah B
dikali matriks 1,0, 0,0 dikurang B dikali matriks 1,0, 0, negatif 1. Jadi span himpunan A, B sama dengan D2, yaitu himpunan matriks diagonal yang berukuran 2 kali 2. Teorema 4.2.1. Misalkan S himpunan bagian dari ruang vektor V, maka 1. Span dilambangkan dengan S adalah ruang bagian dari V. 2. Span S merupakan ruang bagian terkecil dari V yang memuat S. Di sini saya akan membuktikan yang pertama. Misalkan vektor U1 hingga vektor UN dan vektor V1 hingga vektor VM merupakan vektor-vektor di S. Dan misalkan C1 hingga Cn dan D1 hingga Dm skalar. Pandang dua kombinasi linear dari vektor-vektor di S, sehingga didapatkan C1 dikali vektor U1 ditambah hingga vektor UN dikali Cn dan D1 dikali vektor V1 ditambah sehingga Dm dikali vektor Vm. Lalu dijumlahkan sehingga didapat C1 dikali vektor V1 ditambah hingga Cn dikali vektor UN ditambah D1 dikali vektor V1 ditambah hingga Dm dikali vektor Vm. Terdefinisi dengan jelas di V merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Jika C skalar, maka didapatkan C dalam kurung C1 dikali vektor U1 ditambah hingga Cn dikali vektor UN sama dengan C dalam kurung C1 dikali vektor 1 ditambah hingga ditambah C kali dalam kurung Cn dikali vektor V, vektor UN akan sama dengan C dikali C1 dikali vektor U1 ditambah hingga C dikali Cn dikali vektor UN juga merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Jadi span S tertutup di bawah penjumlahan dan perkalian skalar dari V. Dengan demikian, span S adalah ruang bagian dari V. Membuktikan yang kedua, misalkan W ruang bagian yang memuat S, sehingga ruang bagian W merupakan semua kombinasi linear dari elemen-elemennya. Khususnya, W memuat semua kombinasi linear dari elemen-elemen dari S. Tetapi ini adalah elemen-elemen dari span S. Jadi, span S merupakan subset dari W. Dengan demikian, span S adalah ruang bagian yang termuat di dalam setiap ruang bagian W yang memuat S. Ini membuktikan pernyataan kedua. Teorema 4.2.2. Jika salah satu dari vektor-vektor V1 hingga vektor VK dari ruang vektor V merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya, maka rentang atau span tetap sama meskipun vektor ini dihilangkan.